Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di salah satu dari masjid, di mana masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Saat kita berada di salah satu dari masjid Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari di mana orang-orang beranggapan malam ini merupakan kesempatan untuk melakukan sebuah perayaan, yang perayaan tersebut sebenarnya bukan merupakan sebuah ajaran dari agama kita yang mulia, agama Islam, agama yang sempurna, agama yang paripurna. Sungguh merupakan sebuah kenikmatan ketika Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk memanfaatkan waktu dalam rangka ketaatan, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjidnya. Mereka mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan merenungi apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ketenangan. Kemudian Allah meliputi mereka dengan kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat berada di masjid ini untuk menaungi para penuntut ilmu, para pencari ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu persatu orang yang hadir di majelis ilmu, di majelisnya yang lebih mulia tentu dibandingkan majelis kita di muka bumi ini. Adalah merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita
berusaha untuk kembali belajar, untuk kita merenungi agama Islam yang sangat mulia, agama Islam yang telah memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi para pemeluk. Agama Islam yang telah menuntut umatnya untuk bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin, untuk menghambakan diri kepada Tuhan pencipta alam. Dan dengan agama Islam ini seluruh agama berada di bawahnya. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam adalah agama yang tinggi, dan tidak mungkin Islam itu akan dikalahkan. Siapa saja yang memeluk Islam tentu dengan pengamalan. Siapa saja yang benar-benar meyakini akan agama Islam yang tinggi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya agama ini akan memberikan petunjuk kepada para pemeluknya agar mereka mendapatkan kemuliaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang menuju kepada kemuliaan, serta memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amalan saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan jamaah, para pemeluk Islam di zaman sekarang, mereka masih terlelap. Mereka masih belum yakin dengan agamanya sendiri. Mereka masih belum tersadar akan kelalaiannya terhadap agamanya. Hingga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin banyak di Indonesia, di negara kita terbanyak. Berapa jamaah sekarang presentasinya? 85% masih atau sudah berkurang lagi? Siapa yang tahu jamaah? Ada yang mengatakan sekarang sudah 82%. Yang dahulu sempat menyentuh 90%. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang masih teriang, masih terulang-ulang di pikiran anak sebuah nasihat atau sebuah khutbah yang sangat indah yang disebutkan oleh Dr. Syafiq Basalam hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan, kata beliau, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, jangan sampai seseorang itu menganggap negara Indonesia akan menjadi negara Islam selamanya. Kata beliau, dataran Spanyol, daerah mana Pak? Benua Eropa.
8 abad jamaah sekalian, sejak tahun 90-an Hijriah sampai sekitar tahun 800-an itu dikuasai oleh kaum muslimin. Namun faktanya sekarang masih ada kekuasaan kaum muslimin di sana. Pada dahulu telah melahirkan para ulama dari daerah Andalus seperti Baqi bin Makhlad. Kemudian juga siapa? Abu Hayyan. Kemudian Ibnu Hazm. Beliau berasal dari Spanyol. Namun sekarang jamaah, kenyataannya yang tersisa hanya bangunan-bangunan bersejarah. Dan ucapan beliau ada benarnya juga, jamaah. Kita diberikan kemerdekaan tahun berapa, jamaah? Sekarang sudah berapa tahun? 70? 70. Sedangkan kita dijajah berapa tahun? 3 abad lebih. Ya, taruhlah kita ambil Islam masuk Indonesia mungkin 100 atau 150 tahun. Berarti masih belum lama sebagaimana Spanyol pernah dikuasai oleh kaum muslim. Maka dalam hati Anda ada benar juga perkataan Ustaz Syafi'i hafizallahu ta'ala. Bisa jadi negara Indonesia akan hilang Islamnya, akan hilang Islam. Dan sekarang dari data saja sudah semakin berkurang kalau pemeluk Islam. Jamaah sekalian, apakah kita mau negara yang sampai sekarang dibangga-banggakan negara dengan jumlah kaum muslimin terbanyak ternyata bisa tahun-tahun berikutnya berubah? Apa sebabnya? Bisa jadi penyebabnya generasi kaum muslimin mereka mulai lupa, mereka mulai merasa malu dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Justru mereka lebih bangga mengikuti trennya orang kafir. Justru mereka lebih bangga dengan orang-orang yang dianggap bukan dianggap, merupakan sebuah bukti sejarah penjajah kita. Bukankah jamaah sekalian yang menjajah kita siapa? Orang-orang kafir. Dan Indonesia ini bisa terbebas dari penjajahan setelah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan siapa? Para pejuang Islam. Tidak ada satupun sejarah yang menolak atau menggugurkan tentang fakta sejarah bahwasanya negara kita ini terbebas dari penjajah setelah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan siapa? Kaum muslimin. Maka dari kajian ini ana ingin menyadarkan kepada diri ana dan juga kepada kaum muslimin. Kalau misalnya memang sulit untuk disadarkan
dengan ayat, padahal mereka orang Islam. Diketuk hatinya dengan sunnah Nabi SAW, padahal KTP-nya Muslim. Maka anak ketuk. Dan coba pikirkan dengan hati nurani kita, bahwasanya ketika kita mengikuti hari perayaan, maka ketahuilah itu adalah warisan penjajah kita. Dan sekarang kita mulai dielulukan tentang apa? Kita mencintai negara kita. Maka tolong, jangan sampai kita mengulangi apa yang terjadi pada orang-orang terdahulu, pada nenek moyang kita terdahulu kita dijajah. Dengan kita bangga merayakan apa yang dirayakan oleh orang-orang yang menjajah kita. Dan yang paling terlama yang menjajah kita negara mana, Pak? Negara Belanda. Apa agamanya? Agama Nasrani. Apakah kita tidak berpikir kalau seandainya malam ini merayakan perayaan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, kita tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Itu sebuah perayaan yang mencoreng negara kita. Belum lagi jamaah sekalian, apa yang terjadi di malam yang dikatakan malam pergantian tahun. Padahal kita umat muslim memiliki tanggal dan penamaan tahun bukan dengan tanggal Masehi. Kita memiliki kalender khusus bagi umat Islam, kalender apa? Hijri. Seharusnya malam ini tidak ada bedanya dengan malam-malam yang lain. Seharusnya hari ini tidak ada yang spesial, terutama di negara kita yang kita banggakan dengan jumlah kaum muslimin terbanyak. Seharusnya malam ini tidak ada yang membuat sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan pada malam-malam sebelumnya. Tapi bagaimana kenyataannya, jemaah? Ternyata warisan para penjajah masih dilakukan, masih dilaksanakan, dan sampai sekarang kita belum tersadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk golongan tersebut. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maukah kita termasuk golongan orang-orang yang seperti itu? Kita merayakan hari perayaan mereka, bahkan justru bangga ya. Wah, ntar nanti malam anak akan merayakan hari-hari akan merayakan malam yang spesial. Dia ajak keluarga, atau naudzubillah, dia ajak wanita yang dia ingin zina,
atau diajak kawannya untuk bermaksiat dengan minum khamar. Padahal itu semua merupakan sebuah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata terjadi di zaman sekarang. Bagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibri dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh pasti kalian akan mengikuti tata cara beragamanya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, pelan-pelan. Kaum muslimin sekarang dengan bangganya, tidak ada rasa malunya mengikuti perayaan orang-orang kafir. Itu sebelumnya mereka telah melakukan yang lebih ringan dari itu. Karena Nabi SAW bersabda, sejengkal demi sejengkal. Jadi pertama mengikutinya sesuatu yang dianggap ringan, kemudian bertambah dhira'an bi dhira', kemudian sahasta demi sahasta. Hasta itu dari mana Pak? Dari ujung tangan sampai mana hasta? Sampai siku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalau seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian masuk ke dalam lubang binatang yang nama qantab. Kalau Anda terjemahkan biawak Arab atau biawak gulung, la dakhaltumu, pasti kalian akan melakukannya. Para sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kami akan ikuti orang Yahudi dan Nasrani? Maka kata Nabi SAW, siapa lagi? Dan hadis ini merupakan salah satu tanda-tanda kenabian Nabi SAW, dan kita sudah melihat di depan mata kepala kita semua. Jamaah sekalian, jawab para sahabat, jangankan mengikuti perayaan mereka, mereka lebih bangga pedang-pedang mereka bisa membasahi dengan darah-darahnya orang-orang kafir. Jangankan mengikuti perayaan, justru mereka bangga kalau seandainya mereka bisa menaklukkan orang-orang kafir, bisa mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu jamaah, orang-orang kafir ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minin
walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin bahwasanya kemuliaan dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan juga bagi orang-orang yang beriman, ingat, bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar iman menghujam dalam hatinya, bukan hanya dengan ucapan saya beriman, bukan hanya sebatas pengakuan saya beriman, tapi benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahui. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan milik agamanya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh pembesar orang-orang Nasrani saat mampu menaklukkan Baitul Maqdis. Palestina bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah yang menjadi pemimpin pasukan dipanggil oleh para pembesar Nasrani yang telah menguasai Baitul Maqdis sebelumnya. Para pembesar itu mengatakan, kami tidak akan menyerahkan kunci sebelum yang menerimanya bukan engkau, wahai Abu Ubaidah. Yang menerima adalah pemimpin kaum muslimin ketika itu, Amirul Mukminin siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka ditulislah surat ke kota Madinah agar Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci dari Baitul Maqdis. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang jamaah tidak pakai pengawal. Disebutkan Umar bin Khattab datang hanya dengan seorang budaknya. Hanya datang dengan seorang budak. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai di Baitul Maqdis, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang dengan tidak beralas kaki, jemaah. Kalau bahasa kita, ngeket. Kemudian ditenteng sepatunya, jemaah. Ditenteng sepatu. Datang bersama seorang budak, nggak ada pengawal. Dilihat dari jauh Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar bin Khattab datang dari kota Madinah dengan pakaian yang sangat biasa, tidak mencerminkan dia seorang penguasa, apalagi sambil menenteng sepatu, jemaah, tidak memakai alas kaki. Datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau ini ingin disambut oleh para pembesar di kota ini. Tidakkah engkau menggunakan pakaian yang lebih indah? Pakaian
yang lebih menunjukkan tentang kebesaran dan kemuliaan dirimu sebagai seorang pemimpin. Abu Ayyub al-Umar bin Khattab. Jamaah sekalian, ini yang perlu kita ambil pelajaran. Kata Umar, wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya bukan engkau yang mengatakan, niscaya akan kupukul. Kata Abu Ubaidah siapa jemaah? Salah seorang yang sudah dijamin masuk surga. Kalau bukan engkau yang mengatakan, niscaya aku akan hukum, atau orang tersebut aku akan hukum. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dahulu kita semua ini, wahai Abu Ubaidah, hanya orang-orang yang mengembala kambing, mengembala unta, saling berperang antara kita, antara kabilah dengan kabilah lain. Kita tidak pernah dikenal oleh bangsa-bangsa yang sudah menguasai banyak sekali dunia ini. Tapi sekarang akhirnya mereka mulai ketakutan. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang mencari kemuliaan selain dari Islam, maka dia akan dihinakan. Nahnu qaum azzana bil Islam, fama ibtaghaina al-izzata bi ghairi Islam adallana Allah. Kita umat Islam ini dimuliakan karena kitanya memuliakan agama Islam. Karena kita mencari kemuliaan dengan agama kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita adalah keturunan bangsa yang mampu melakukan dunia, tidak. Ini semua pemberian. Begitu juga kemerdekaan kita, coba. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan para pejuang melawan penjajah karena ingin negara ini berada di atas tonggak keislaman. Dan kata Umar, siapa saja yang mencari kemuliaan tidak dengan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Apa yang dikatakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sekarang kita saksikan. Apakah negara kita yang paling banyak kaum musliminnya menguasai negara ini, jemaah, bisa melakukan syariat Islam secara sempurna atau tidak? Nggak perlu menyalahkan pemerintah, jemaah. Kita saksikan saja masyarakat kita. Sudahkah mereka mempelajari agama Islam? Sudahkah mereka mempraktekkan agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari mereka? Gak usah nyalain pemerintah, jemaah. Kita bercermin dulu. Kenapa dahulu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan zaman para sahabat, para tabi'in? Karena mereka mempraktekkan Islam dalam kehidupannya. Mereka bangga dengan Islamnya. Saya ini seorang muslim, saya agama Islam, saya bangga dengan peci saya bangga dengan pakaian saya. Kalau kita mungkin sarung, saya bangga dengan sarung kita karena ini apa? Identitas seorang muslim misalnya di negara kita. Tapi sekarang kenyataan, apalagi yang wanitanya, Allah musta'an, mereka lebih bangga memperlihatkan aurat mereka
Justru menjadi apa? Menjadi sebuah cara untuk mendapatkan harta dunia. Apakah seperti itu kaum muslimin ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kita berkata, kalau masih bangga dengan perayaan yang dilakukan oleh orang kafir, dilakukan oleh para penjajah kita terlebih terdahulu, kalau kita masih mengagungkan orang-orang yang telah menghinakan Allah dan Rasul-Nya, menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, bagaimana kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Harusnya sebagai seorang muslim, seorang muslimah, hendaknya dia kembali pada agama. Jangan sampai yang terjadi di Spanyol terjadi juga di negara kita, jemaah. Jarak antara Eropa dengan tempat diturunkannya wahyu itu masih lebih dekat dibandingkan jarak antara Arab Saudi sekarang dengan Indonesia. Kita tanya Mbak Google aja, Pak. Coba jarak dari Mekah ke mana? Ke Spanyol. Berapa kilometer? 6.722 kilometer dari Mekah atau Madinah, itu sekitar 6.000 kilometer. Dan jarak dari kita ke negeri Arab itu sekitar 10.000 jemaah. 10.000. Dan tidak mustahil, jemaah. Apa yang terjadi di negara Spanyol mungkin lebih bisa terjadi di mana? Di kita, karena jaraknya berapa? Lebih jauh, 10.000 km. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak mengajarkan kepada generasi setelahnya, kalau kita tidak ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita tentang indahnya Islam, tentang mulianya Islam, mereka akan melupakan agama ini. Jangan sampai jamaah itu terjadi. Kalau Anda bisa sampaikan, kemerdekaan ini adalah hadiah dari pejuang kaum muslimin, maka jangan sampai kita menyanyiakan. Justru kita lebih bangga dengan para penjajah kita dibanding bangga dengan Islam yang dipegang oleh para pejuang kita. Ini hanya ingin mendekatkan jamaah pemikiran bahwasanya yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang sudah cukup memilukan. Mereka tidak takut terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tahun lalu mereka semua tidak bisa melaksanakannya karena apa? Karena ada corona. Giliran sama corona takut mereka. Padahal corona hanya sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Tidaklah kita mengambil pelajaran bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah murka, jemaah, apa yang kita bisa lakukan? Katanya hari ini ada beberapa gempa ya di beberapa daerah di negara kita. Dan kita mengambil pelajaran bahwa dunia ini bukan milik kita. Bumi Indonesia bukan milik orang Indonesia. Jangan antum saya, jangan antum kira. Bumi Indonesia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, maka jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memperjuangkan Islam, yang menjadikan agama Islam ada di dalam hati-hati mereka, bukan menjadi pengikut, bukan menjadi pesona para penjajah kita yang terdahulu, yang telah mengambil, yang telah menjadikan negara kita ini seperti negara yang hina terdepan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta hidayah untuk terus istiqamah di atas agama Islam. Dan kita sudah masuk waktu Isya ya hadzallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Setelah Isya, setelah adzan kita lanjutkan sebentar. Hadzallahu taala alam. Fadal pada muadzin azan terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam wa barak tamani kamalani ala mubtah rahmatan lil alamin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita mengangkat waktu jamaah sambil menunggu jamaah yang lain hadir untuk melaksanakan salat Isya. Ada sebuah nukilan yang bagus dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radhiyallahu taala anhuma, dari Sunan Al-Baihaqi. Kata beliau, man bana bi biladil a'ajim fa sana'a nayruzahum wa makhrajanihim wa tashabba bihim hatta yamut wa huwa kadzalik husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Kata Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari sahabat yang mulia Amr bin al-As. Beliau mengatakan, siapa yang membangun di negara A'ajim. A'ajim ini selain negara Arab, kemudian membuat perayaan Nairuz. Perayaan Nairuz ini disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah perayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ada yang mengatakan Nairuz ini juga yang dimaksud oleh Abdullah bin Amr adalah perayaan Tahun Baru Masehi. Wa mahrojanihim, dan perayaan-perayaan yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan
Nasrani. Wa tashabbaha bihim, kemudian mereka menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut dalam perayaan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani malam tahun baru nyalakan apa Pak? Petasan. Kemudian begadang sambil misalnya berbicara yang tidak bermanfaat atau naudzubillah melakukan kemaksiatan sampai berzina misalnya, atau minum khamr, atau nyanyi-nyanyian mereka mendengarkan. Kemudian bercampur baurnya antara laki dan perempuan, diikuti oleh kaum muslimin. Meniup trompet juga bisa. Padahal kata Ustaz Syafiq, Masya Allah, kalau benar-benar baru ada ikutan. Ketika jam 12 teh, kemudian lebih 1 menit, rumah kita berubah jadi rumah yang baru kata. Kemudian mobilnya berubah jadi mobil baru, bajunya jadi baju yang baru kata Ustaz Syafiq, ada ikutan banget. Gak ada yang baru jamaah. Malam tahun ini dengan malam tahun-tahun sebelumnya selain sama-sama. Hatta yaumut, sampai meninggal. Ini bukan ada yang mengatakan Abdullah bin Amr wa huwa kadzalik, dan dia masih saja melakukannya. Khusyra ma'ahum yaumal qiyamah, akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mau gak jawab? Dibangkitkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bukankah kita sangat rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kita ingin seandainya nanti di hari kiamat bertemu dengan siapa? Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah, ini nasihat buat diri anak dan juga buat jamaah dan juga kepada kaum muslimin. Jangan sampai kita rata, jangan sampai kita ikut-ikutan, jangan sampai apalagi bangga merayakan apa yang dirayakan oleh para penjajah kita yang terdahulu. Ditakutkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Takutkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita bencana serta musibah yang tentu kita semua tidak akan mampu menanggulanginya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah marah kepada kita. Terakhir, saya akan kisahkan tentang mulianya kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, begitu juga di zaman tabi'in. Adalah Rabi' bin Amir radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang menjadi salah satu pasukan, bukan salah satu jenderal, hanya pasukan biasa, diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menemui Rustum. Menemui siapa? Rustum, pemimpinnya pasukan Romawi. Ketika Rabi' bin Amir radhiyallahu taala anhu datang ke kemahnya, Rustum maka beliau radhiyallahu taala anhu dengan kepercayaannya, dengan keteguhannya,
beliau radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam kemah dalam keadaan merusak permadani yang ada di hadapan. Maka Rustum merasa aneh. Wahai fulan, dahulu kalian semua itu pengembala unta, pengembala kambing. Kalian itu orang yang miskin, gak punya apa-apa. Cukuplah, kata Rustum, tidak perlu berperang bersama kamu. Kami akan berikan harta kepada kalian setiap tahunnya. Kami akan berikan kepada kalian wanita-wanita kami, dan kalian silakan menikmati. Karena Rustum sudah mulai gentar jauh. Gak perlulah kalian berperang bersama kami, berperang lawan kami. Cukuplah kami akan memberikan hadiah kepada kalian. Kalau kita jamaah, diterima. Terima gak jamaah? Oh dunia, ngapain lagi? Ngapain perang? Lebih baik kalau kita tidak perlu mendapatkan duka, tidak perlu mengeluarkan darah serta keringat. Itu pemikirannya para pencari dunia. Para sahabat Rasulullah SAW yang ada di pikirannya bukan dunia. Mereka mencari yang lebih indah, yang lebih mulia apa? Surga dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rabi bin Amir radhiyallahu taala anhu, wahai Rustum, kami mendengar darah-darah kalian itu sangat manis dan kami ingin mencicipi. Kami mengajak kepada kalian salah satu dari 3 hal. Yang pertama, kalian mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kalau kalian tidak mau, kami tidak memaksa. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Pilihan yang kedua, kalian membayar jizyah. Kalian membayar upeti, maka kalian akan dijaga. Hak kalian sama dengan hak kami. Kaum muslimin tidak boleh melukai kalian karena kalian sudah membayar upetinya. Yang pertama dan yang kedua kalian tidak mau, maka kita berperang sampai antara kalian atau kami yang meninggal, atau kami yang akan meraih kemenangan. Itu di zaman di mana kaum muslimin bangga dengan Islam dan menganggap hina orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Karena keimanan ada dalam hati mereka. Karena mereka tahu bahwasanya kemuliaan dan keagungan hanya milik Islam. Dan mereka tahu bahwasanya dunia ini akan mereka tinggalkan. Dan mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Makanya yang mereka cari adalah surga. Yang mereka cari adalah kemuliaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat itu Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Adapun kita, silakan jawabannya ada di dalam benak kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayah untuk terus istiqamah di atas agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas agama Islam dan kita bisa bertemu dengan sosok Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan di telagannya. Hadallahu taala sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.